Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Selamat pagi yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan anak-anak SMP Budia Wacana. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan renungan pagi. Dari itu kita akan awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menghadap kepadamu melalui doa. Kami mengucap syukur, berterima kasih atas kehidupan yang masih kami jalani hingga hari ini. Tentu itu semua adalah pemberian dan karunia daripada Engkau. Di hadapan kami ada perenungan dan firman Tuhan. Kami menyerahkan perenungan ini kepadamu, biarlah kami menjadi orang-orang yang terus mengerti, mengenal apa yang sebenarnya menjadi kehendak Allah lewat firman Tuhan dan perkataan kebenaran. Demikian Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Baik semuanya, sebelum kita masuk ke dalam perenungan, mari kita bersama-sama membuka pada kitab Ayub pasalnya yang kedua. Kitab Ayub pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ke 13. Demikian, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan.
Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang teman, dan Bildad orang Suah, serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari, 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Untuk nas dalam perenungan ini diambil di kitab Pengkhotbah 7, ayatnya yang ke-14. Tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti hari mujur. Perenungan ini diberi judul dalam segala keadaan. Ada ungkapan mengatakan, hidup ini seperti roda yang berputar. Ada saatnya kita berada di bawah, tetapi ada saatnya berada di atas. Artinya, ada saatnya kita mengalami kekurangan, tetapi ada saatnya pula kita hidup dalam kelebihan. Ada saatnya kita mengalami hari mujur, tetapi ada saatnya pula kita mengalami kemalangan. Kemujuran dan kemalangan silih berganti, ya itulah kehidupan. Ungkapan tersebut ada benarnya. Memang situasi kehidupan seringkali tak menentu. Hari ini seseorang tampak mujur. Esok harinya ia mengalami kemalangan. Sebaliknya, bertahun-tahun seseorang hidup dalam kesulitan. Lalu, suatu ketika ia mengalami kemujuran. Firman Tuhan menyatakan bahwa ada saatnya ia mengizinkan kita mengalami hari-hari tidak mujur. Kitab suci menyatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Firman ini mempunyai maksud yang jelas, yaitu agar kita tetap tegar dan kuat ketika menghadapi berbagai kesulitan. Sebab kesulitan itu pasti ada akhirnya. Karena itu, apabila roda kehidupan kita seolah sedang berada di atas, jangan cepat berbangga diri. Sebaliknya, bila roda kehidupan berada di bawah, jangan mengira bahwa kesusahan itu akan berlangsung selama-lamanya. Roda kehidupan akan terus berputar. Ada saatnya kita berhasil, namun ada saatnya pula kita gagal. Yang jelas, dalam kegagalan maupun keberhasilan, saat mujur maupun malang, kita perlu belajar bersyukur. Sebab itu semua terjadi atas perizinan dari Tuhan untuk kebaikan kita. Dialah yang memproses kita agar menjadi pribadi yang tangguh. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak dan kita lanjutkan berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap hadirat-Mu. Tuhan, sungguh indah keadilan-Mu, sungguh indah kedaulatan-Mu bagi kami.
Engkau mendidik, mengajar kami dengan berbagai-bagai jenis fenomena kehidupan, kematian, kelahiran, suka, duka, kekenyangan, kelaparan, dan lain sebagainya yang tentu melalui rentetan kehidupan itu kami mengerti berbagai-bagai jenis persoalan. Sehingga Tuhan, Engkau menghendaki agar kami mampu untuk melewati segala yang kami alami. Dan kami percayakan dan kami menyerahkan perjalanan hidup kami yang kerap kali memang tidak mudah. Tetapi disitulah arti daripada perjuangan dan pergelutan kebenaran terus kami miliki di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan tentang studi, tentang kehidupan kami sebagai siswa. Apapun yang kami alami saat-saat ini, kami percaya Engkaulah yang berdaulat di dalamnya. Demikian Tuhan, kami sudah melangsungkan perenungan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami menyerahkan aktivitas kami kepadamu. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian perenungan pada pagi hari ini. Kiranya kita terus menjadi seseorang Kristen yang kuat dalam segala kondisi. Dan kita tidak terikat kepada fenomena kehidupan, tetapi kita melewatinya sehingga kita menjadi anak-anak Kristus yang sejati. Terima kasih.